posisi tanah kalau Injil itu tinggi, Pak. Tempat ini dulu kalau setiap hari Sabtu difungsikan tempat bersantainya raja ya. Jadi raja itu bersantai di sini ya sambil melakukan kegiatan prajurit yang latihan baris dari alun sana namanya. Iya, Oh iya kelihatan sih ya. Rencana ke tanah 5 bangunannya, Pak. Itu kalau setiap hari Sabtu dipakai tempat duduknya masing-masing 5 aparatur keratonnya, Pak. Yang paling besar itu dinamakan Mande Malang Semirang. Kalau setiap hari Sabtu dipakai tempat duduknya raja dan keluarga ya, Pak. Terus samping kanannya Mande Semartinando, kalau setiap hari Sabtu dipakai tempat duduknya para penghulu keraton, Pak. Penghulu. Ya, penghulu itu di bidang keagamaan, Pak ya, para kiai, ulama dan sebagainya, Pak ya. Ustad. Di samping kiri ada Mande Pandawa 5, kalau setiap hari Sabtu dipakai tempat duduknya para penasehat pribadi raja. Dan mungkin, Pak, apabila ada orang yang terpidana, mungkin ketok palunya di sini, dan eksekusinya di alun-alun sana, Pak ya. Mungkin zaman dulu hukuman cuma ada 2 jenis ya. Hukuman gantung dan penggal, Pak ya, seperti itu. Terus lanjut dimainkannya dalam 1 tahun 2 kali ya, Pak. Setiap hari hal lebaran Idul Fitri dan hari hal lebaran Idul Adha, Pak ya. Bukan setiap hari Sabtu, bukan. Bukan. Jadi fungsinya untuk penyambutan apabila raja habis turun sholat Id ya, Pak ya. Raja sendiri melaksanakan sholat Idnya di Masjid Agung. Setelah selesai dia sambil pulang ke istananya tuh singgah dulu ke sini sebentar, Pak, sambil Dengerin. dari jembatan sana, Pak ya. Begitu raja sudah nyampe di jembatan sana baru gamelan ini dimainkan, Pak. Oh yang pintu sana Iya, itu. pintu itu, Pak ya. Itu khusus kalau Raja. hari hak lebarannya itu pintu gerbang itu dibuka ya. Fungsinya untuk raja kembali ke istananya seperti itu. Dan turun temurun, Pak ya, dan kehidupan lan turun temurun, Pak. Iki wingi, Pak, bulan Mulud ya. Ya kini sebenarnya masih bulan Mulud, Pak ya. Wingi tanggal 12 Mulud akeh wong kang pada bersyariat ning kene, Pak ya. Karena memang keraton iku sing awal mulai kan kang wajib menjaga adat budaya dan tradisi, Pak ya. Jadi tamu-tamu tradisi itu pada bersyariat ning kene mungkin ada 2 alasan, Pak ya. Alasan pertama, orang-orang yang baik yang cewek atau yang cowok, Pak ya, yang lambat jodoh ya, Pak ya. Terus alasan yang kedua, yang sudah punya jodoh yang belum dikasih keturunan ya, Pak. Oh. Jadi dia pegang-pegang benda ini mungkin sambil doa, sambil minta sama Allah, Pak ya. Mintanya masih sama Allah, Pak ya. Cuma mungkin Mas Joko Perempuan ini laki-laki betul ya, tinggal ini ya, Pak. ya terjodoh Mas Joko. Mungkin kalau untuk di daerah Cirebon ini kalau ini dinamakan alat atau benda ya, Pak, tempat pembikinan terasi, Pak. Antara lumpang sama alu ya, Pak. Oh iya iya iya. Iya. Terasi. Kan kalau zaman dulu saya juga waktu masih kecil ya, masih ya sekitar kelas 1 kelas 2 SD ya. Nenek saya itu ahli pembuat terasi ya, Pak. Jadi saya tahu persis kalau bikin. Oh iya. Terasi Cirebon. Bahan bakunya tuh diambil dari udang rebonnya. Iya. Nah, nggak ada proses bumbu-bumbu, Pak. Udang rebon itu mamang saya ya cari udang rebonnya malam, begitu pagi dijemur, nanti sore dibikin, Pak. Ditumbuk. Nah ini kita main ke apa keraton. Ya, atas izin Allah aja, Pak. Oh iya. Kalau Allah nyari dan izin mestinya bisa aja. Aduh, mantap ini Paku. Ada aja. Atas izin Allah aja ya. Iya, iya Kalau dong. Allah dan yang mengizinkan ya mungkin dikabul. Iya. Pengada ya. Kalau pengada itu tempat pengadaan 5 aparatur keratonnya ya, Pak ya. Jadi dulu tempat ini mungkin tempat pemeriksaan tamu dan logikanya orang itu yang masuk ke dalam keraton itu wajib lapornya di sini awalnya. Keperluannya dengan siapa dan keperluannya seperti apa nanti ada salah satu petugas yang melayani dan mengantarkan kepada petugas yang bagian dalamnya. Orang-orang di sini tuh pemeriksaannya ketat banget, Pak. Bareng rumah warga. Ini nggak pada loncengnya, Pak. Dahulunya terpasang lonceng dan konon apabila lonceng itu dibunyikan sekaligus menandakan waktu jam kayak. Mana udah nggak ada loncengnya. Lonceng bunyi mungkin jam sekarang 10 kali ya, jam 10. Ada mobilnya. Dan mungkin kemarin, Pak, di sini lautan manusia, Pak. Tanggal 12 Mulud ya, Pak, ini, Pak. Iya, Pak, ya,
Oh, itu ada apa namanya, meriam ya? Meriam berbagai bentuk dan ukuran. Woi, kita beneran keliling. Ah, ini apa? Wih, wangi. Oh, Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Ini siapa? Oh, apa? Sultan Sepuh. Oh, kok udah kayak modern ya? Kasepuhan Cirebon. Ini apa? Oh, ini ada merchandise-nya di sini, guys. Ternyata pada ke dalam. Ikut ah. Oh, ini ditandatangani Pak Presiden. Ini ada 3 foto sultan terdahulu ya untuk Indonesia. Yang paling kiri ini Pangeran Raja Al-Fatihul Arifin, beliau Sultan Sepuh yang ke-11 yang dinobatkan tahun 1899. Ya, silakan dilihat. Terus di tengahnya ada Pangeran Raja Ningrat, terus Sultan Sepuh yang ke-12 dan dinobatkan tahun 1942. Yang paling kanan ada Pangeran Raja Adipati Haji Dr. Maulana Pakuningrat, terus Sultan Sepuh yang ke-13 dinobatkan tahun 1969. Iya, jadi ayah anak itu banyak ya. Kalau ini punya anak mungkin Sultan Arif itu bisa Sepuh sangat drama ya. Kalau yang ini ayahnya Pangeran Arif ya. Soal Sultan yang sekarang itu anak dari Sultan Arif. Lanjut lagi ya, Bapak saya akan jelaskan lagi. Di sini ada jenis pedang, pedang suduk ya. Pedang suduk itu dipegangkan untuk para prajurit dan cara pakainya khusus untuk menusuk atau menyuduk ya Pak ya. Mungkin benda-benda ini beda usianya aja Pak ya. Dari mulai usia 400, 300 dan 200. Menurun ya Pak, bukan naik Pak. Pernah Pak? Pernah Pak yang pakai pegangan itu? Bentuknya buat nusuk. Oke, kris. Kris dan ada kujang. Mungkin kalau untuk kris ini mungkin ada 2 jenis Pak ya. Mungkin kalau ini kujang ini mungkin masuk kategorinya ke pusaka ya Pak ya. Di sini pun ada perbedaan antara pusaka dan senjata ya Pak ya. Kalau pusaka itu mungkin logikanya kan bendanya ada hodamnya Pak ya. Oh, Terus cara pusaka. menggunakannya juga kalau kita punya pusaka terus digunakan orang-orang zaman dulu ya, itu kita tidak melukai musuh kita tapi musuh itu akan kalah. Karena yang reaksi atau bekerjanya itu Wih, itu kalau di One Piece berarti ilmu haki. Menyerang tanpa melukai. ya, yang populer dulu. Oh ya, makanya ya Pak, benar Pak, kujang sangat. Dan mungkin kalau senjata kalau kita punya senjata kita gunakan. Kalau kitanya pengen menang ya harus melukai lawannya Pak. Jadi di situ ya, jadi di situ ada perbedaan antara senjata dan Pusaka, ada kodamnya Kita pusaka. julurkan aja gitu ya, nanti yang reaksinya tuh mungkin isinya itu ya. Oh, langsung takut. Ada apalah, ada pamor atau ada apa aja ya. Oh iya. Jadi ini begitu ya Pak, mungkin untuk cara perawatannya juga beda juga ya. Kalau kita punya senjata cukup diasah ya. Kalau kita punya pusaka itu agak repot juga ya. Ada dijamasan Mungkin ya. dijamas, mungkin dikasih minyak, dan mungkin kalau kita pusakanya yang lebih apa ya, yang lebih bagus lagi sih mungkin kan agak rutin itu dikasih makannya kan pakainya emas. Oh. Wow. Saya lanjut lagi ya Pak, saya akan jelaskan di sini ada keris-keris, mungkin ada sebagian yang pusaka dan juga sebagian yang senjata ya Mas ya. Mungkin kalau menurut saya ya, dari berbagai macam jenis keris ini mungkin ada yang paling unik di zamannya dinamakan keris brojol ya Pak ya. Zaman dulu keris brojol ini bisa membantu persalinan perempuan ya Pak ya. Oh, Dan, brojol ya, ya. Dulu itu Brojol. rumah sakit dan medis belum ada ya Pak ya. Jadi mungkin si perempuan itu dapat dibabas apabila mau bersalin itu mungkin sangat rawan banget Pak ya. Dan bisa dibantu dengan proses keris brojol ini, caranya cukup direndamkan ke air ya Pak. Direndamkan ke air sambil dibacakan doa ya Pak ya. Dan ya, jadi hasil rendamannya itu sebagian diminumkan dan sebagian diusahakan.
Kirain buat sesar gitu. Enggak Pak ya. Memang logikanya gitu, apalagi ibu-ibu ya udah ketakutan duluan ya Pak. Gitu. Apalagi segede gini. Ya. Waduh. Jadi kan ada brojol lagi ya. Oh iya, ini brojol lagi. Nah, makanya lebih dari satu ya, karena Oh, iya, mungkin ini zamannya brojol lagi. banyak yang membutuhkan ya. Sekalinya takut, udahlah keluar aja dari tempat. Oh iya benar. Oh iya iya. Lagi yang Logikanya Mas masuk. sama bapaknya ini saya akan jelaskan, ada koleksi dari Pangeran Cakrabuana dari Kerajaan Galuh dan Pajajaran, terus di sini pun ada koleksi dari Sunan Gunung Jati dan Panembahan Wilayah ya. Dan ini pun ada pedangnya dari Mesir ya Pak ya. Mungkin sama fungsinya digunakan untuk para prajuritnya. Nah, ini ada peti-peti, ini mungkin pengganti koper ya Pak ya. Jadi kalau orang-orang bangsawan itu zaman dulu kalau bepergian nih. jauh, barang bapaknya ditempatkannya pakai Koper zaman dahulu bentuknya gini ini nih. dari Mesir, yang satunya dari Cina. Oh ini Mesir, Kalau ini yang dari Cina. Cina itu dibawa oleh Oh, Ongtin ya Pak ya. Ongtin itu putri dari Cina ini. semua ini. Ya, itu ada 4 susun ya. Itu dari Cina. Ongtin. Dan ini Ada dari Putri karena Ongtin Ongtin. itu tujuannya dari Cina itu ke tanah Jawa ya. Mungkin Cirebon dulu belum ada ya Pak, tanah Jawa Pak ya. Mungkin dia sambil bawa 5 armada kapal yang isi muatannya seperti ini ya Pak. Ada satu set kapal minum teh ya, ada peti jamu, mangkok bubur, terus ada gusi dan sebagainya ya. Zaman dulu sih ya mewah pisan ya. Iya Pak. Iya. Mungkin kan apa ya, cawan itu mungkin nganggo Buat minum. mayoran ya, minum ciu atau Oh iya. Tuh. Terus di sini pun ada senapan laras panjang dan ada meriam triple loop ya. Kalau yang dari Mesir itu sama dibawa oleh Nimas Rara Santang ya. Kalau yang dari Portugis itu hasil rampasan perang pada perang di Sunda Kelapa tahun 1527. Ini senjata. Wih, kereta kencananya. Ini bangunnya tahun 1549 Masehi Pak. Dan mungkin kereta ini ya Besar banget ya. Ini dulu mewah banget loh beneran deh. terus kereta ini pun kayu yang dipakainya itu dinamakan kayu lawan. Kayu lawan itu sejenis kayu dari kayu lawan. Ini tidak pakai pewarna pun, kayunya agak semu merah. Nama Cirebon. Jadi ini ada kota Cirebon itu mungkin dinamakan nama yang terakhir ya. Kalau awalnya itu kota Cirebon itu dengan nama yaitu Graget. Graget itu artinya negara gede ya. Terus yang kedua dinamakan itu dengan negara campuran. Caruban ya, Caruban itu negara campuran. Terbukti di sini ada beberapa etnis ya, ada etnis Cina, India, Arab dan sebagainya, itu tujuannya mau berniaga ke sini ya Pak. Nah makanya itu ada 3 simbol itu sama, itu artinya itu menandakan persahabatan ya. Jadi kita ambil dari belalai gajah. Belalai gajah itu menandakan bahwa Cirebon bersahabat dengan India ya. Terus ada kepala barong itu menandakan bahwa Cirebon bersahabat dengan negara Cina ya. Dan ada sayap itu menandakan bahwa Cirebon bersahabat dengan negara Arab. Dan mungkin untuk nama Cirebon sendiri Pak, itu diambil dari bahasa Sunda ya Pak. Antara perpaduan cai dan udang rebon ya Pak. Jadi disingkat menjadi Cirebon. Dari apa? Cai? Cai itu air ya Air, Pak. Ya. Cai dan udang rebon Pak. Oh, udah rebon. Iya, disingkat menjadi Cirebon. Ya. Rebon. Oke ya Bapak, saya sudah jelaskan ya. Mungkin yang di bawah itu degung Pak ya. Kalau gambar ini banyak sarangnya. Kalau degungnya mungkin ini Pak. Sama ini yang kecil. Nah, ini tadi kereta kencananya dari sebelah samping. Gede banget ya. Buset. Wih, oh ternyata itu karakter gitu tuh. Apa namanya, dari tumpakannya ya. Tumpakannya itu karakter tau. Wih, keren. Detail loh. detail. Ini ada batu. Ada jari gula sih kan arah kan mana ya Pak? Nah, ini ada batu gilang buat menentukan arah, apa, biar agar tahu arah kiblat, sorry. Nah, ini batu gilangnya tuh. Nggak kelihatan ya. Nah, itu ke arah sana. Jadi kiblatnya kalau mau sholat ke arah sana ya. Bermata 3 trisula, bermata 4 trisula. Oh, itu ada trisula. Kalau yang 2 apa tadi?
Kalau yang dua apa namanya dia, Pak? Dwi Trisula. Oh, Trisula. Dan ini fungsinya ganda ya. Pertama nusuk ya, masuknya terus keluarnya tuh sambil narik mas ya. Ini kan ada kaitannya. Oh iya. Wah, langsung ambrol itu daleman ya. Pada keluar. Brul. Dan mungkin ini pun ada. Waduh, perihnya ya. Perang pada baju gila apa ya. Baju gila itu acara angkatan perang pada perang beberapa pasal. Oh iya, baju zirah. Ini lumayan berat ya mas, per baju ini bobotnya 5 kg ya. Oh nih, per baju ini 5 kg. Loh, nggak kelihatan. Perlengkapan perang yang lain ya Pak ya. Ada helm pun sampai melindungi leher ya Pak ya. Terus ada pelindung lengan, ada pelindung kaki ya. Mungkin kalau perlengkapan perang itu dipakai semua ya kurang lebih 20 kiloan ada.